Wow, biar betul guys. Di mana dikatakan jika Indonesia stop untuk mengekspor timah ke China, dikatakan China akan menyerang Indonesia. Ai. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku guys, Musa bin Muhammadin channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys, klik, ringankan tangan kalian dan tekan tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kalau tidak keberatan lagi, please sharekan video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga-keluarga kalian, untuk channel ini terus berkembang guys. Tapi apa-apapun, kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian semua memang mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabah COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Amanda Channel. Dan sebelum itu aku mengucapkan ribuan terima kasih kepada channel Amanda Channel, sebab channel ini juga banyak membantu Musa Channel daripada dulu sampailah sekarang dengan memberi video-video yang sangat-sangat mantap guys. Terima kasih kepada Amanda Channel. Dan kalau kita balik kepada judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan jika Indonesia stop untuk mengekspor nikel ataupun stop untuk ekspor timah ke China, dikatakan China akan menyerang Indonesia. Betulkah? Apa-apapun, jom kita tonton dulu video ini. Kita tengok betulkah? Apa-apapun, di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon. Jom, tengoklah video ni. Welcome. Amanda Channel guys. Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Kita remuk ini Bren. Remuk. Setelah digugat Eropa ya Bren, kini Indonesia kembali diancam digugat oleh China terkait lagi-lagi nikel yang menjadi masalah yang bukan kaleng-kaleng lah, ini membuat masalah terus. China ganti, ini China akan menggugat Indonesia ke Badan Perdagangan Dunia terkait perberhentian ekspor nikel karena seperti kalian ketahui China adalah importir bukan eksportir ya, importir, penerima barang termasuk nikel terbesar dari Indonesia. Gimana nih nanti reaksi Pak Presiden kira-kira? Pemerintah Indonesia saat ini sedang menghadapi gugatan di Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization. Hal itu terjadi karena Indonesia melarang kegiatan ekspor biji nikel ke luar negeri. Gugatan serupa bisa terjadi. Hal itu atas rencana pemerintah menjalankan pelarangan ekspor timah. Gugatan tersebut bisa saja datang dari Cina yang menjadi importir terbesar timah di Indonesia, Bre. Nah, gile nih, setelah nikel ganti timah. Timah juga dilarang oleh presiden, maka akan digugat. Sebenarnya negara tetangga kita akan tersenyum kalau kita berhentikan atau menyetop ekspor secara tiba-tiba. Dan tentunya dengan WTO juga akan masalah. Setahu saya WTO gak boleh melarang ekspor yang tiba-tiba itu yang perlu dipikirkan. Bukan dari Kadin tidak sepakat dengan keputusan presiden, tetapi waktunya aja gitu loh. Terang BPJS, Wakil Ketua Umum Bidang ESDM, Kamar Dagang dan Industri Kadin kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu tanggal 28 September kemarin, Bren. Kira-kira bagaimana ini nikel timah kembali di stop oleh Indonesia? Bagaimana menurut kalian kira-kira, Bren? CR Malita menyebutkan pelarangan ekspor timah harus dibarengi dengan serapan dalam negeri yang memadai, di mana saat ini penyerapan timah untuk domestik baru mencapai 5% atau hanya sekitar 3.500 ton, sedangkan pasar ekspor timah sendiri mencapai sekitar 74.000 ton pada tahun 2020. Nah, oleh karena itu, ia meminta supaya pelarangan ekspor timah dilakukan secara bertahap, dibarengi dengan pengembangan hilirisasi timah di dalam negeri yang membutuhkan waktu sekitar 10 tahun. Jika pelarangan ekspor timah dilakukan secara mendadak, Carmelita mengatakan bahwa Indonesia akan mendapatkan kerugian, khususnya devisa hasil ekspor yang saat ini tercatat dari timah mencapai 8 miliar US dollar atau setara dengan 121 triliun rupiah ya. Selain itu, negara-negara tetangga juga akan tersenyum dengan pelarangan ekspor ini. Pasalnya, negara-negara tersebut akan menggantikan market share timah Indonesia yang saat ini menguasai dunia.
seperti kalian ketahui, timah Indonesia itu menguasai dunia, friend. Sekretaris Jenderal Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, Jabin Subianto, menyebutkan bahwa sebagai eksportir pihaknya memerlukan waktu untuk mengembangkan hilirisasi di dalam negeri. Tentunya jika larangan ekspor dilakukan mendadak pada tahun 2022 ini akan menjadi kejutan bagi pengusaha. Tahun ini hanya sisa 3 bulan saja, di mana setahunya pengusaha belum ada investasi di hilir untuk timah. Kami mendukung adanya hilirisasi dari pemerintah, namun kami butuh waktu. Kalau bisa ini hilirisasi secara bertahap, tanda sedia, seperti itu, friend. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebutkan bahwa dahulu Indonesia tidak siap dalam hilirisasi. Namun hal ini harus dipaksakan supaya Indonesia memiliki nilai tambah lebih dalam ekspor mineral khususnya timah ya, Bren. Dulu kita apa-apa juga tidak siap, disuruh jadi siap. Tanda Menteri Arifin di kantor Kementerian SDM Jumat tanggal 23 September kemarin. Maka dari itu, Menteri Arifin pelarangan kegiatan ekspor timah akan dijalankan segera. Pelarangan ekspor itu berlaku supaya kegiatan hilirisasi timah bisa berjalan demi keuntungan negara yang lebih besar. Harus segera, terang Menteri Arifin. Jadi mau pengusaha tidak siap ataupun sudah siap, belum siap, mau nggak siap, pokoknya harus di stop ekspornya. Sejatinya sejauh ini kegiatan ekspor timah yang dilakukan oleh Indonesia merupakan logam timah dengan jenis kandungan timah ingot SN 99,99% atau 99,9%. Lalu apakah jenis ini yang akan dilarang oleh pemerintah? Turunannya ingot masih ada turunan lagi, terang Menteri Pak Arifin. Seperti itu tadi, Bren. Nah, Bren, itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut setelah Badan Perdagangan Dunia WTO menggugat Indonesia dalam pernikelan. Kini Indonesia terancam digugat oleh Cina gara-gara menghentikan ekspor timah, Bren. Nah, bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, Bren, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih. See you next time and bye-bye. Guys, kalau kita tengok Indonesia ini merupakan salah sebuah negara di dunia ini merupakan pengeluaran biji timah yang terbesar. Dan dikatakan pada baru-baru ini di mana di dalam WTO di dunia, di mana China mengatakan bahawa jika Indonesia stop untuk mengekspor biji timah dalam bentuk mentah ataupun tidak dilakukan proses sterilisasi, Indonesia akan mendapat kecaman yang hebat. Di mana China ini mengatakan bahawa China ini mengancam tindakan Indonesia untuk stop untuk mengekspor bahan-bahan biji timah di seluruh dunia. Dan dikatakan salah seorang menteri di Indonesia di mana dikatakan Indonesia seharusnya stop untuk mengekspor biji timah keluar daripada Indonesia dan mestilah melakukan sterilisasi sebelum mengekspor biji timah. Di mana kalau kita tengok nikel, isu nikel sebelum ini Indonesia mengekspor bahan mentah nikel ini tanpa diproses untuk diekspor ke negara di luar daripada Indonesia, dan dikatakan keuntungan ni sebenarnya negara yang membeli nikel daripada Indonesia ini lebih untung daripada pengeluaran. Maksud dia sana, contohlah negara A beli nikel daripada Indonesia, negara A ni lebih untung berbanding dengan Indonesia. Sedangkan Indonesia ini merupakan pengeluaran utama nikel. Begitu juga sebaliknya terhadap dengan biji timah. Jadi, salah seorang menteri di Indonesia itu mengatakan Indonesia seharusnya stop serta-merta untuk mengekspor bahan biji timah ini di luar daripada Indonesia tanpa melakukan proses sterilisasi. Jadi, seharusnya Indonesia ini melakukan proses sterilisasi terhadap bahan biji timah ini sebelum diekspor keluar daripada Indonesia. Sebab kalau kita tengok untuk mendapatkan bahan-bahan mentah di Indonesia ini memerlukan pekerja, dan pekerja itu memerlukan wang, dan wang itu untuk membayar gaji-gaji pekerja. Jadi jika menjual seberapa banyak bahan-bahan mentah di Indonesia tanpa keuntungan, jadi mana Indonesia ini untuk mendapat keuntungan? Jadi dengan melakukan sterilisasi, Indonesia dapat survive ataupun dapat sedikit keuntungan daripada terus
dijual daripada luar daripada Indonesia. Itu guys, bagi pendapat aku ada baiknya Indonesia melakukan sterilisasi buat masa ni, stop dulu untuk ekspor segala bahan-bahan mentah dan melakukan satu SOP ataupun prosedur untuk melakukan sterilisasi untuk semua bahan mentah sebelum dikeluar daripada Indonesia, dan selepas dilakukan sterilisasi dan barulah bahan-bahan mentah itu diekspor keluar daripada Indonesia. Sedangkan guys, kalau kita tengok biji timah ini dilakukan dalam penggunaan bahan-bahan listrik di dalam bahan-bahan penghasilan bateri di Indonesia. Pihak China sendiri terlibat di dalam menghasilkan bateri dalam menggunakan bahan-bahan biji timah. Jadi di sini Indonesia sudah memainkan peranan di dalam penghasilan bateri Indonesia. Jadi kenapa sebenarnya China mahu pihak Indonesia ini mengekspor secara seperti bahan mentah, iaitu biji timah ini secara terus keluar daripada Indonesia, sebab China tahu kegunaan biji timah ini lebih menguntungkan sebenarnya. Jadi guys, pendapat kalian semua bagaimana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video guys.